depan rumah ya guys, Masya Allah, gede banget. Nah, Amaran, Tanjung Priok banjir, Tanjung Priok banjir. Waduh, ini alamatnya nggak bisa pulang ini, banjir di mana-mana. Kalau daerah ini udah banjir, biasanya daerah lain akan lebih dalam, terutama di Ancol, Pluit, daerah-daerah pinggir pantai nih. Sini aja yang nggak terlalu di pantai, lihat no. Wah, mobilnya aja kerendam no. Lumayan sih, motor udah ada yang mogok. Kalau untuk mie keren ya lumayan tuh, buat cuci mobil gratis. Kondisi mau masuk lelang, air sepinggang, motor tenggelam, nggak bisa ada pergerakan hari ini. Ya untuk yang mau belanja ke pelelangan harap ditunda dulu karena akses jalan nggak bisa. Selamat siang, Monitor Cuaca melaporkan langsung untuk laporan khusus mengenai situasi terkini di pesisir ibu kota. Jakarta Utara kembali menghadapi ujian berat. Bukan sekadar genangan biasa, namun kombinasi mematikan antara fenomena pasang air laut maksimum atau banjir rob yang bertemu dengan intensitas hujan lokal serta kiriman air dari hulu. Hari ini, batas antara daratan dan lautan di kawasan utara Jakarta seolah memudar. Selama 9 menit ke depan, kita akan membedah secara mendalam bagaimana air laut setinggi lutut hingga pinggang orang dewasa melumpuhkan aktivitas ekonomi, memutus akses jalan arteri, dan memaksa ribuan warga bertahan di tengah kepungan air asin yang merusak. Berdasarkan data terkini yang kami himpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, titik banjir hari ini meluas secara signifikan. Tidak hanya menyasar kawasan langganan seperti Muara Angke dan Penjaringan, air kini telah menguasai akses vital di Jalan Raya Marta Dinata hingga kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Ini bukan cerita baru, namun intensitas hari ini menuntut perhatian serius. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 20 cm di jalan raya, hingga mencapai 80 cm di titik-titik cekungan pemukiman warga. Mari kita mulai penelusuran dari titik terparah, yakni kawasan Muara Angke, Penjaringan. Di sini, aktivitas warga nyaris lumpuh total. Sejak dini hari tadi, air pasang mulai merangkak naik, melewati tanggul-tanggul penahan yang tampaknya tak lagi kuasa menahan volume air laut yang begitu besar. Di Blok Empang dan kawasan pelelangan ikan, air berwarna keruh pekat bercampur sampah domestik menggenangi ribuan rumah. Bagi warga di sini, lantai rumah mereka kini tak ubahnya dasar kolam. Tanpa adanya responden yang kami wawancarai pun, visual di lapangan sudah berteriak lantang. Anda bisa melihat perabotan rumah tangga, kasur, lemari, alat elektronik, dinaikkan ke atas meja atau digantung di plafon rumah untuk menghindari kerusakan. Situasi di Penjaringan ini diperparah dengan kondisi geografis tanah yang memang berada di bawah permukaan laut atau below sea level. Ketika pompa air mengalami antrean buang atau overload, air tidak memiliki jalan keluar. Kendaraan roda 2 yang nekat melintas, berakhir mogok. Bengkel-bengkel dadakan penuh, sementara sekolah-sekolah di sekitar Pluit dan Penjaringan terpaksa memulangkan siswa lebih awal, atau bahkan meliburkan aktivitas belajar mengajar demi keselamatan. Banjir coy. Bergeser ke arah timur dari Penjaringan, dampak ekonomi dari banjir ini terasa sangat nyata di jantung logistik nasional, Tanjung Priok. Akses Jalan Raya Marta Dinata dan Jalan Yosudarso mengalami kepadatan luar biasa. Antrean truk kontainer atau trailer mengular hingga beberapa kilometer. Mengapa ini terjadi? Karena genangan air setinggi 40 hingga 50 cm di beberapa titik putaran arah membuat kendaraan besar harus melambat drastis, sementara kendaraan kecil tidak bisa melintas sama sekali.
kelumpuhan akses ini bukan masalah sepele. Keterlambatan distribusi barang dari dan menuju pelabuhan Tanjung Priok berpotensi merugikan miliaran rupiah dalam hitungan jam. Para pengemudi logistik terjebak tanpa bisa bergerak, mesin dimatikan untuk menghemat bahan bakar, di tengah ketidakpastian kapan air akan surut. Selain itu, akses menuju kawasan wisata Ancol juga terdampak. Pintu-pintu air di sekitar Gunung Sahari dan Ancol saat ini berada dalam status siaga. Petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara tampak kewalahan mengatur lalu lintas yang terkunci akibat penyempitan lajur yang masih bisa dilalui kendaraan. Mengutip peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta Utara saat ini sedang mengalami fase pasang air laut maksimum. Fenomena astronomi, seperti fase bulan baru atau new moon, memberikan gaya gravitasi yang signifikan terhadap permukaan air laut, menyebabkan naiknya elevasi pasang ke level yang mengkhawatirkan. Namun, faktor alam ini bertemu dengan masalah struktural menahun Jakarta Utara, land subsidence atau penurunan muka tanah. Data geologi menunjukkan bahwa beberapa area di pesisir Jakarta mengalami penurunan tanah hingga beberapa sentimeter per tahun. Akibatnya, tanggul laut yang tahun lalu mungkin masih aman, tahun ini menjadi kritis. Ketika elevasi tanah turun dan elevasi air laut naik, sistem drainase gravitasi tidak lagi berfungsi. Air tidak bisa mengalir ke laut dengan sendirinya. Satu-satunya harapan adalah sistem polder dan pompanisasi. Namun, ketika volume air pasang melebihi kapasitas tampung polder, air akan meluap kembali ke jalanan dan pemukiman, menciptakan siklus banjir yang berulang. Banjir. Ya ampun tingginya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air, SDA, tidak tinggal diam. Di lapangan, pertempuran melawan air sedang berlangsung sengit. Puluhan rumah pompa stasioner di sepanjang bibir pantai utara, mulai dari Kamal Muara, Fluid, hingga Marunda, dioperasikan secara penuh atau full capacity. Selain pompa stasioner, Dinas SDA juga mengerahkan pompa mobile atau pompa apung ke titik-titik cekungan yang tidak terjangkau saluran utama. Pasukan biru terlihat berjibaku membersihkan saringan sampah di pintu-pintu air. Sampah plastik dan limbah rumah tangga yang terbawa arus banjir menjadi musuh utama mesin pompa. Jika baling-baling pompa tersumbat sampah, kapasitas sedot akan menurun drastis. Selain itu, penanganan darurat juga dilakukan dengan pembuatan tanggul sementara menggunakan karung pasir, sandbag, dan bronjong batu di titik-titik tanggul yang mengalami kebocoran atau CEPAG. BPBD DKI Jakarta juga telah mendirikan posko-posko darurat dan dapur umum di beberapa titik kelurahan terdampak untuk menyuplai kebutuhan dasar warga yang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Di balik data ketinggian air dan kemacetan, ada ancaman lain yang mengintai, krisis kesehatan. Air banjir rob di Jakarta Utara bukanlah air bersih. Ia membawa serta limbah industri, kotoran, dan bakteri berbahaya. Kontak berkepanjangan dengan air ini sangat berisiko menimbulkan penyakit kulit seperti gatal-gatal, dermatitis, hingga kutu air. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengimbau warga, terutama anak-anak dan lansia, untuk meminimalisir kontak dengan air banjir. Namun, imbauan ini sulit dilaksanakan ketika air justru masuk ke dalam ruang tamu dan dapur mereka. Potensi penyakit pasca banjir seperti diare, leptospirosis, kencing tikus, dan ISPA juga menjadi perhatian utama seiring dengan sanitasi lingkungan yang memburuk selama genangan belum surut. Listrik di beberapa gardu distribusi juga terpaksa dipadamkan sementara oleh PLN demi keamanan warga, menambah gelapnya suasana di tengah genangan. Pemirsa, banjir di Jakarta Utara hari ini adalah pengingat keras bahwa ancaman perubahan iklim dan penurunan muka tanah adalah nyata dan sedang terjadi di depan mata kita. BMKG memprediksi bahwa potensi rob masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan pada jam-jam tertentu, khususnya pagi dan malam hari saat pasang maksimum. Warga diimbau untuk tetap waspada, mengamankan dokumen penting, dan memantau informasi resmi dari kanal BPBD DKI Jakarta.
Kami akan terus memperbarui informasi mengenai perkembangan ketinggian air dan penanganan lalu lintas di kawasan utara Jakarta. Monitor Cuaca melaporkan. Selamat siang dan tetap utamakan keselamatan.